Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita dapat belajar bersama-sama pada materi kedudukan titik terhadap titik tertentu dalam bidang koordinat. Nah, anak-anak juga perlu mengetahui penggunaan sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pelayaran, digunakan untuk mendeteksi posisi dari kapal laut. Kemudian dalam penerbangan, dan radar ini menentukan posisi ketika pesawat terbang. Kemudian dalam pembuatan denah. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model discovery learning, metode diskusi dan tanya jawab, Ibu mengharapkan peserta didik dapat menentukan kedudukan titik terhadap titik tertentu dalam bidang kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan benar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan titik terhadap titik tertentu dalam bidang kartesius dengan tepat. Nah, ayo kita mengamati masalah yang ada di sini. Nah, di sini masalahnya Udin dan Siti berkunjung ke rumah gurunya bernama Bu Badiah. Namun, mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak yaitu 3,1 km dari Jalan Diponorogo dan Jalan Sudirman. Sketsalah jalan yang mereka lalui dalam koordinat kartesius dan tentukan koordinat mana saja yang dilaluinya. Nah, Ibu sudah menyediakan gambaran dari narasi permasalahan. Nah, jadi di sini ada Udin dan Siti yang ingin berkunjung ke rumah gurunya, yaitu Bu Badiah di sini. Nah, ini Jalan Diponorogo dan ini Jalan Sudirman. Nah, untuk penyelesaian masalahnya, di sini sudah ada Siti dan Udin, kemudian di sini letak rumah gurunya bernama Bu Badiah tersebut. Nah, di sini Siti melewati jalan yang berwarna merah. Kemudian untuk Udin melewati jalan yang berwarna biru. Nah, kita pindahkan ke dalam bentuk koordinat, bidang koordinat. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa Siti melewati jalur yang berwarna hijau ini dan Udin melewati jalur yang berwarna biru. Dari sketsa gambar pada permasalahan terdapat sekolah yang berada di koordinat 0,0 dan didapat koordinat titik yang dilalui untuk sampai ke rumah Bu Badiah yaitu sebagai berikut. Nah, ini kan sekolah ini terletak di koordinat 0,0. Nah, untuk jalan yang dilewati Udin berarti yaitu 0,2. Terus kemudian dilanjut dengan 1,2, kemudian 1,6, lanjut lagi ke 3,6. Kita lihat di bawahnya ada 3, kemudian di sini ada 6. Lanjut ada 3,8. Ini sumbu X-nya 3 dan sumbu Y-nya itu ada 8. Kemudian 4,8 dan 4,9. Yang terakhir nyampe ke rumah Bu Badiah dengan koordinat 8,9. Nah, untuk jalan yang dilewati Siti ada 0,4 di sini, kemudian 4,4 ada di sini kita lihat, kemudian 8,4 dan yang terakhir 8,9. Tentu saja yang efektif yaitu jalan yang dilewati oleh Siti. Nah, kita setelah memperhatikan permasalahan yang sudah Ibu sajikan tadi, kita akan mendefinisikan koordinat kartesius. Di sini sudah terdapat bidang koordinat kartesius. Kemudian ada pertanyaan, apakah kalian bisa menunjukkan di mana sumbu X dan sumbu Y? Tentu saja bisa ya anak-anak, karena di sini
kita akan tunjukkan bersama-sama bahwa sumbu X itu yang akan Ibu berikan tanda merah ini merupakan sumbu X, dan yang menunjukkan sumbu Y itu yang Ibu lingkarin berwarna kuning ini. Kemudian, apakah kalian tahu bilangan apa saja yang termasuk dalam sumbu X dan sumbu Y? Jika tahu, apa sajakah itu? Mudah sekali, karena yang termasuk pada bilangan dalam sumbu X yaitu yang ini, 0, 1, 2, 3, 4, kemudian 0, minus 1, minus 2, minus 3, dan minus 4. Begitu pula dengan bilangan yang terdapat pada sumbu Y, yaitu 0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Jadi, apa itu koordinat? Koordinat adalah letak suatu titik yang dituliskan dengan X, Y. Nah, ini ya anak-anak, X, Y. Di sini ada titik minus 2,3. Nah, kemudian di mana koordinat X ini disebut dengan absis dan koordinat Y ini disebut dengan ordinat. Ya, ingat bahwa suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut di mana AX, Y. X adalah jarak titik A terhadap sumbu X, Y adalah jarak titik A terhadap sumbu Y. Nah, maka sistem koordinat Kartesius merupakan sistem koordinat yang menentukan letak setiap titik. Setiap garis pada koordinat Kartesius disebut dengan sumbu koordinat, dan titik di mana mereka bertemu dan asalnya adalah 0,0 di sini. Ini merupakan titik asalnya. Nah, kemudian kita amati gambar di samping ini, lalu kita isi bersama-sama bahwa sumbu tegak disebut dengan sumbu yang ini disebut dengan sumbu Y, ya betul. Dan yang kedua, sumbu mendatar yang ini disebut dengan sumbu X. Nah, yang ketiga, semua bilangan yang terdapat pada sumbu Y di sini disebut dengan koordinat Y atau ordinat. Semua bilangan yang terdapat pada sumbu X kita sebut koordinat X atau absis. Nah, perhatikan gambar di samping ini, tentukan koordinat pada setiap titik-titik sesuai pengertian sistem koordinat. Nah, di sini kita punya titik P. Titik P itu berarti titiknya itu ada di X-nya itu ada 2, Y-nya itu ada 4, maka 2,4. Titik Q, kita lihat titik Q di sini, di sumbu X-nya itu ada minus 5 dan di sumbu Y-nya itu ada 5, maka titik Q itu minus 5,5. Dan yang ketiga, titik R. Titik R, di sumbu X-nya itu ada minus 5 dan di sumbu Y-nya itu ada minus 3, maka titiknya itu minus 5, minus 3. Untuk titik S, di sini letaknya pada sumbu X-nya itu ada 3 dan sumbu Y-nya itu ada minus 2, maka titiknya itu 3, minus 2. Nah, dari gambar di samping dapat kalian tulis posisi. Yang pertama, titik P berjarak 2 satuan dari sumbu X, ini titik P, dan berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Kemudian, titik Q berjarak, kita lihat di sumbu X-nya itu ada minus 5. Berarti berjarak 5 satuan dan berjarak di sumbu Y-nya itu ada 5 juga. Berarti berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Lanjut. Yang ketiga, titik R berjarak, di sini ada titik R. Kita lihat, di sumbu X-nya itu ada minus 5 juga. Minus 5 berarti kita tulis 5 satuan dari sumbu X dan berjarak, kita lihat sumbu Y-nya ada minus 3. Berarti berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Lanjut untuk yang S.
di sini ada titik S. Nah, titik S ini berjarak, kita lihat sumbu X-nya ada di mana? Ada di 3. Berarti 3 satuan dari sumbu X dan berjarak, kita lihat di Y-nya itu ada minus 2. Berarti berjarak berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Ya, kita perhatikan bersama-sama bahwa titik P berjarak 2 satuan ke kanan terhadap sumbu X dan P berjarak 4 satuan ke atas terhadap sumbu Y. Untuk titik Q berjarak 5 satuan ke kiri dari sumbu X dan berjarak 5 satuan ke atas dari sumbu Y. Yang ketiga, kita perhatikan titik R berjarak 5 satuan ke kiri terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan ke bawah terhadap dari sumbu Y-nya. Nah, yang keempat, kita lihat titik S. Titik S berjarak 3 satuan ke kanan dari sumbu X ini, kemudian berjarak 2 satuan ke bawah dari sumbu Y-nya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada bidang kartesiusnya. Kita lihat berdasarkan kuadran. Di sini letak kuadran pertama, kemudian kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Untuk kuadran pertama, nilai X-nya itu positif. Kita lihat bersama-sama. Di sini 1, 2, 3, hingga 8 ini bernilai positif X-nya. Dan Y bernilai positif juga. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini bernilai positif. Untuk kuadran 2, nilai X-nya itu bernilai negatif. Kita lihat minus 1 hingga minus 8. Dan Y-nya itu bernilai positif di mana 1 sampai 7 yang Ibu sediakan di bidang kartesius ini. Kemudian ada kuadran 3. Kita lihat kuadran 3 itu X-nya itu bernilai negatif dan Y-nya juga bernilai negatif. Untuk kuadran 4, X-nya itu bernilai positif, di sini ada 1 sampai 8, dan Y-nya itu bernilai negatif dari minus 1 hingga minus 7. Nah, kita lihat di sini sudah terdapat bidang koordinat kartesius. Nah, titik P ini terletak pada koordinat 2,3, di mana koordinat X-nya itu terletak pada 2 dan koordinat Y-nya itu terletak pada 3. Nah, di sini P ini juga terletak di kuadran pertama. Untuk yang kedua, ada titik Q. Titik Q ini memiliki koordinat minus 1,2, di mana minus satunya itu terletak di koordinat X dan koordinat Y-nya itu terletak di minus 2. Nah, di sini juga terletak pada kuadran ketiga. Nah, untuk titik R memiliki koordinat minus 3,1, di mana X-nya itu terletak di minus 3 dan koordinat Y-nya itu terletak di 1, dan kemudian terletak pada kuadran kedua. Nah, untuk kuadran keempat ini tidak memiliki koordinat, seperti itu. Kemudian ada posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada gambaran pertama ini, di mana ada L1, L2, L3, dan L4, merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu X-nya. Seperti itu. Kemudian, untuk gambar yang kedua, ada garis M1, M2, M3, M4 merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Di sini. Dan garis yang tegak lurus dengan sumbu X itu yang M1, M2, M3, dan M4. Jadi, M1, M2, M3, M4 itu sejajar dengan garis Y dan tegak lurus dengan garis X. Kita balik lagi ke gambar yang pertama. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y yaitu garis L1, L2, L3, L4. Nah, maka di gambar pertama ini untuk yang tegak lurus dengan Y itu dan sejajar dengan garis X yaitu L1, L2, L3, dan L4. Dan untuk gambaran ketiga merupakan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, yaitu ini, garis N1 dan garis N2.
Ya, kita perhatikan bersama-sama gambar di sini menunjukkan bahwa dua buah garis dikatakan saling sejajar jika kedua buah garis tersebut memiliki kemiringan yang sama. Sehingga apabila kita perpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Kita lihat pada gambar ini, terdapat dua buah garis yang saling sejajar adalah garis L dan garis N. Nah, kalau garis L sama garis N ini kita perpanjang, mereka tidak akan berpotongan. Jadi dikatakan garis ini itu garis sejajar. Dan yang kedua, dua buah garis dikatakan saling tegak lurus jika kedua buah garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Pada gambar ini ada garis K dan garis N. Nah, ini membentuk 90 derajat. Kemudian yang terakhir, ada dua buah garis dikatakan saling berpotongan jika kedua buah garis tersebut saling memotong satu dengan lainnya. Nah, pada gambar ini, yang saling berpotongan itu garis L dan garis M. Nah, dia berpotongan di titik ini. Ya, Ibu rasa cukup untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Tetap menjaga kesehatannya dan semangat untuk belajar pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.